3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesalahan-kesalahan dalam penulisan latar belakang. Untuk itu, saya menghimbau kepada kita semua, apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan kepada yang belum mengklik tombol subscribe, kepada kita semua saya menghimbau untuk mengklik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Hal kunci utama dalam menulis skripsi itu adalah bagaimana Anda menyampaikan gagasan, bagaimana Anda menyampaikan ide, dan bagaimana caranya Anda menjelaskan permasalahan-permasalahan di lokasi penelitian sehingga Anda memastikan atau menentukan atau memilih satu judul. Itu berada di dalam redaksi-redaksi latar belakang. Nah, mahasiswa banyak memiliki kesalahan-kesalahan dalam penulisan latar belakang, dan ini sudah sangat sering, dan ini sepertinya adalah penyakit dalam tanda petik, penyakit yang susah disembuhkan karena kurangnya literasi, kurangnya dorongan, dan kurangnya mencari informasi terkait latar belakang. Sebenarnya pemahaman dari latar belakang itu adalah gagasan atau tulisan yang mencakup rentetan-rentetan tentang hal-hal apa saja, fenomena-fenomena apa saja, kejadian-kejadian apa saja, dan hal-hal apa saja yang seharusnya dimunculkan dan disampaikan ke khalayak ramai bahwa di suatu tempat, di suatu lokasi terjadi yang namanya permasalahan, dan permasalahan itu bisa diangkat menjadi permasalahan penelitian. Nah, perlu Anda ketahui bahwa permasalahan artinya apa dulu? Permasalahan adalah kesenjangan harapan dan kenyataan. Apabila yang Anda sampaikan, yang Anda harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, itu yang disebutkan dengan permasalahan. Apabila teori yang Anda baca tidak sesuai dengan yang Anda lihat di lapangan, maka itu juga berpotensi menjadi permasalahan. Nah, sekarang permasalahan yang Anda anggap itu permasalahan bisa tidak menjadi permasalahan penelitian. Jadi segala macam permasalahan penelitian itu terjadi atau termuat atau tersusun di latar belakang. Kesalahan mahasiswa dalam membuat latar belakang tidak mengerti artinya piramida tegak dan piramida terbalik. Penulisannya itu dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus. Kalau Anda memulai dari yang paling besar, maka nanti ujungnya paling sedikit. Itu namanya piramida terbalik. Kalau Anda memulai dari yang khusus dan akhirnya menjabarkannya ke dalam yang umum, maka itu adalah piramida tegak. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah mengenai jumlah kalimat. Kadang-kadang ada mahasiswa mengetik hanya 3 kalimat. 3 kalimat itu dapat kita ketahui apabila di dalam satu paragraf itu hanya ada 3 titik. Jadi pengunci kalimat adalah titik. Kemudian disambung dengan kata dan huruf, kemudian berhenti di titik, maka itu namanya 2 kalimat, begitu seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang memulai dari baris baru, kemudian bersambung ke baris baru berikutnya, itu hanya 3 kalimat. Pertanyaannya, apakah itu bisa merepresentasikan sebuah paragraf apabila hanya 3 kalimat? Itu pertanyaan, itu kesalahan. Ya, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kalimat. Kemudian banyak mahasiswa memberikan pengertian mengenai variabel di dalam latar belakang. Saran saya,
tidak ada yang melarang Anda menyampaikan pengertian di latar belakang. Tetapi itu saya sebut mubazir. Kenapa? Karena mengenai pengertian-pengertian tentang variabel dan keterkaitannya dan hubungan yang lainnya itu sudah termuat di dalam tinjauan literatur atau di dalam bab 2. Jadi tidak perlu Anda memberikan teori. Dan teori pun itu tidak bisa dikaitkan, disambungkan dengan permasalahan. Itulah kesalahan yang terjadi. Nah kemudian tidak ada sama sekali teori di latar belakang itu. Jadi hanya memuat mengenai hasil observasi tetapi tidak mampu dikaitkan dengan teori. Bayangkan satu latar belakang yang terdiri dari 8 paragraf, satu pun tidak ada teorinya. Itulah kesalahan. Kesalahan yang berikutnya dalam membuat latar belakang itu adalah mengkotakkan posisi atau memfokuskan posisi di akhir paragraf terakhir di latar belakang itu memuat semua masalah. Harusnya masalah itu termuat di dalam setiap masing-masing paragraf. Karena paragraf di latar belakang itu pembahasannya berbeda-beda. Nah itu ya. Jadi kesalahannya di situ memuat seluruh permasalahan di akhir paragraf. Nah kemudian adalah kesalahan yang terakhir dalam membuat latar belakang itu adalah tidak mampu membuat gagasan khusus alasan kenapa permasalahan itu layak diteliti dan layak untuk diujikan atau layak diteruskan. Nah, itu juga adalah kelemahan. Artinya tidak ada sesuatu permasalahan yang fundamental yang memberikan keterkaitan kepada si calon peneliti untuk meneliti fenomena tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.